Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar thalabul ilm, duduk bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah. Duduknya pula kita di rumah Allah ini untuk menunggu salat Isya yang berikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian amalan yang dapat menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat? Iya ya Rasulullah. Asbighul wudu' indal makarih. Kata Rasulullah SAW, sempurnakan wudu di saat tidak suka memegang air. Mungkin di waktu dingin. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, intidharus shalah ila shalah fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, menunggu salat setelah selesai salat. Menunggu salat setelah selesai salat, itulah ribat, kata Rasulullah. Itulah ribat. Nah, amalan luar biasa ketika seseorang dimudahkan untuk menunggu asar setelah zuhur di masjid, menunggu maghrib setelah sholat asar di masjid, dan menunggu isya setelah dia sholat maghrib. Di antara pula yang kita niatkan ya di malam ini, setelah sholat maghrib ini kita duduk di masjid, selain kita belajar thalabul ilm, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pun untuk menunggu salat Isya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, di antara keutamaannya adalah wa ar-rajulu fis shalah ma damatis shalah tahbisuh. Dan seseorang masih ditulis pahala ibadah salat selama salat yang menahannya. Sengaja dia tidak keluar dari masjid untuk menunggu salat Isya. Jadi selama detik-detik penungguan tersebut, dia ditulis pahala sedang mengerjakan salat. Terlebih setelah selesai salat, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi yusalla fihi, dan para malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian, ya, dan para malaikat mereka mendoakan kalian selama dia tetap duduk di mana dia sholat.
Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sekalipun di area masjid dimanapun dia duduk, ya, tetap dia di masjid setelah selesai sholat, para malaikat mendoakan muslim tersebut dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, Allahumma salli alaih. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuknya. Ya, bersolawat para malaikat untuk mereka yang duduk setelah selesai sholat. Malam yuhdits fi, malam yu'dhi fi. Selama dia tidak hadas, selama dia tidak mengganggu orang, menjahili orang. Ya, ini pahala-pahala yang bisa kita niatkan seluruhnya, ya, di malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada landasan yang ketiga, ya, dari 3 landasan pokok. Jadi ini landasan terakhir. Al-aslu tsalits, qala Syekh rahimahullahu taala, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salat wassalam. Ya, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab, Arab dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, yang semoga, ya, salawat dan salam terlimpah ruah untuk mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala tentang sedikit dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penting, wajib bagi kita semua untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih daripada kita mengenal ayah kita, lebih daripada kita mengenal ibunda kita, ibu kita yang melahirkan kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita. Hukumnya wajib, bahkan sekalipun dari nyawa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, belum sempurna iman kalian, masih lemah. Iman kalian tipis masih. Ya, sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai, lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. Ya. Seperti ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita adalah makhluk yang paling kita cintai secara mutlak. Ya. Melebihi apapun yang kita miliki, bahkan nyawa kita sendiri. Karena itu, untuk mengenal beliau adalah fardu ain. Untuk mengenal beliau adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Ya, wajib bagi setiap muslim. Tidak ada udzur. Ya, muslim untuk dia tidak mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya. Nah, tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Ya, dan ini pun kenapa disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam landasan yang ketiga, di antara bentuk bekal kesungguhan yang kita lakukan, sebab yang kita upayakan untuk kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur.
Ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan, "Man nabiyuk, siapa nabimu?" Dengan iman kita, karena dengan iman kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada beliau, ya mudah hendaknya kita untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Ya, nah ini siapapun, tidak laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggal di kota atau di gunung, tetap wajib dia untuk mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini diantara syarat seseorang untuk bisa masuk surga adalah dengan dia mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan sedikit oleh Asy-Syaikh rahimahullah, hanya sampai Hashim, dan ini paling tidak ya. Dan ini paling tidak. Ya, setiap kita untuk menghafal sampai Hashim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ini paling tidak nih. Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, Muhammad banyak yang namanya Muhammad. Muhammad bin Abdullah banyak sekali yang namanya Muhammad bin Abdullah. Dari kalangan ulama banyak sekali. Ya, abang anaknya namanya Muhammad Abdullah. Ya, banyak sekali yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kalau kita lihat para perawi, ya, para perawi hadis, ya, banyak namanya Muhammad ibn Abdullah. Karena itu Muhammad yang mana yang harus kita kenal itu? Muhammad bin Abdullah yang mana yang wajib untuk kita cintai lebih daripada ibu kita, ayah kita itu? Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Baru mengerucut lagi nih. Ya. Kayaknya nggak ada yang sama tuh. Nama ya sampai ke kakek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, lebih lagi Ibn Hashim. Ya. Ini paling tidak, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Tetapi di sana ada nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada khilaf. Satupun ulama sejarah, satupun ulama nasab, ya ulama tarikh, untuk mereka menyebutkan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan. Sampai Adnan. Adnan adalah cucu cicit dari Nabi Sulaiman ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, siapa itu? Nasab Nabi SAW sampai Adnan. Ya, kita baca ya. Muhammad. Kita hitung nih. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ya, jadi 22. Ya, 22 nama dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Dan dipastikan Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Para ulama kemudian khilaf nasab dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Lebih khilaf lagi nasab dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh. Tambah lagi khilaf nasab Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan, tapi ada yang menyebutkannya. Ya, bisa dilihat nanti kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ismail, yaitu Ibn Katsir, yang lebih kenal dengan Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu taala. Beliau tulis dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, nasab Rasulullah sampai Adnan ini dia. Nasab Adnan sampai Ismail disebutkan, tapi ada khilaf. Lebih khilaf lagi dari Nabi Ismail ke dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh
lebih khilaf lagi sampai ke Nabi Adam. Tapi disebutkan namanya ada. Ya, nah ini kalau bisa dihafal, dihafal. Ya, tapi nanti bisa dilihat juga di Sahih Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya menyebutkan nasab Nabi SAW ini. Kayak Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib sampai akhir. Nah, sebelum kita masuk pada siapa Nabi Muhammad SAW, ya kita harus tahu dulu Muhammad ini dari atau Nabi Muhammad SAW itu dari ras apa, ya, bangsa apa. Ya, beliau dari Arab, orang Arab. Arab ada 3. Ya, Arab itu ada 3. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah. Bukan Ba'idah ya, Al-Ba'idah. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah. Yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah. Baik. Diulang lagi, yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang kedua Al-Arab Al-Aribah, yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, apa itu Al-Arab Al-Ba'idah? Al-Arab Al-Ba'idah adalah, atau dengan istilah mudahnya, Arab kuno. Mereka adalah kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud adalah kaum Ad. Ya. Kaum Nabi Saleh yaitu negeri Madain. Ya, di negeri Madain. Kaum Nabi Saleh. Baik. Nah, mereka berdua adalah nabi dari kalangan Arab. Ya. Tapi Arabnya Arab Al-Ba'idah, Arab kuno. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka kaum Ad dan kaum Nabi Saleh ini sampai tidak lagi tersisa satupun dari keturunan mereka. Nggak ada lagi Al-Arab Al-Ba'idah. Dan kita hanya bisa mendengar dan kita hanya bisa tahu kabar tentang Al-Arab Al-Ba'idah ini yang sahih hanya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua nabi ini tidak disebutkan di Taurat dan Injil. Dua nabi ini, Nabi Hud dan Nabi Saleh, tidak disebutkan di Taurat dan Injil. Ini diantara kecemburuan, iri dengki mereka orang-orang ahlu kitab kepada kaum muslimin. Lebih lengkap Al-Quran ini daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Nah, jelasin insyaAllah. Ini yang pertama nih. Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab kuno. Ya, sekarang kan kalau menurut sebagian ahli sejarah, ya, kaum Nabi Saleh itu kurang lebih 450 atau 700 km ke utara Madinah. Ya, sekarang ada namanya Madain Saleh. Ya, itu negeri Madian, negeri kaum Nabi Saleh, ya, di Jazirah Arab. Kemudian Nabi Hud yang diyakini oleh sebagian orang di Hadramaut. Ya, masih di Jazirah Arab semuanya ini, dua-dua ini. Baik.
Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-Arab apa? Yang kedua al-Aribah. Al-Arab al-Aribah. Baik. Al-Arab al-Aribah yaitu orang Arab asli. Kalau dibilang orang Arab, lah inilah yang asli itu adalah al-Arab al-Aribah. Ya, mereka keturunan dari Ya'rub ibn Yasjud ibn Qahtan. Ya'rub ibn Yasjud ibn Qahtan. Nah, mereka adalah orang-orang Arab asli yang dibilang orang Arab ya ini. Ya, yaitu orang-orang dari keturunan Ya'rub ibn Yasjud ibn Qahtan. Mereka yang tinggal di negeri Yaman. Mereka tinggalnya di mana? Di negeri Yaman. Ya, orang-orang Qahtan dari negeri Yaman. Dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang mereka orang-orang Yaman banyak, ya, dari sukunya Qahtan. Ya, kemudian ya populasi orang Arab itu, orang Arab asli itu tadi di mana? Di Yaman. Ya, orang Arab asli itu populasinya di Yaman. Kemudian, ya ini awal ya, awal. Kemudian yang ketiga apa tadi? Al-Arab al-Musta'ribah. Apa artinya sih? Artinya Al-Arab al-Musta'ribah adalah orang Arab yang diarabkan. Jadi sebenarnya nggak asli Arab ini. Bukan orang Arab asli. Ya, tetapi dia diarabkan. Kenapa? Karena pengaruh darah dan adat Arab betul-betul nempel pada mereka ini. Ya. Pengaruh darah Arab dan adat-adat Arab sangat berpengaruh pada mereka ini. Yang asalnya bukan orang Arab. Siapa mereka itu? Adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana itu? Ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Ismail bukanlah orang Arab. Beliau putra dari Nabi Ibrahim. Dari mana asal kampung Nabi Ibrahim? Babilonia, Irak. Beliau orang Irak. Ya, Namrud atau Babilonia, negeri Babil, negeri yang paling maju teknologinya dari segala hal di zaman itu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ini jadi anak ini maksudnya anak kota ya. Anak kota. Beliau tinggal di negeri yang paling maju di dunia pada saat itu. Ya, negeri Babil, Irak Selatan. Nah, apa yang terjadi pada beliau ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau mendakwahkan tauhid, beliau dibakar, ya, kemudian beliau diusir. Nah, beliau pergilah ke Palestina, menikah dengan orang asli Palestina. Siapa namanya? Namanya Sarah. Ya, namanya Sarah. Kemudian dibawa ke Mesir. Pada saat itu Fir'aun sudah dikalahkan. Penguasa pribumi suku Akbat, Kibt dikalahkan oleh suku pendatang. Ya, suku Asia yang datang ke Afrika. Heksos menguasai Mesir. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang dengan Sarah ke Mesir, Raja Heksos tertarik kepada Sarah, wanita tercantik kedua di alam semesta ini. Setelah yang pertama siapa? Hawa, istri dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wanita tercantik ya di alam semesta ini adalah Hawa. Wanita tercantik kedua di alam semesta ini adalah siapa? Sarah. Ya. Nah, laki-laki tertampan siapa? Nabi Yusuf.
Nabi Muhammad, atau Nabi Adam? Nabi siapa? Nabi Yusuf, Nabi Adam, atau Nabi Muhammad? Oh, khilaf ya ulama ya. Nah, jadi Nabi Yusuf, beliau diberi setengah ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Itu pun setelah beliau meninggal. Setelah beliau di langit yang ketiga, ditemui oleh Nabi Mi'raj, ya, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, beliau dimi'rajkan, diisrakan, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Ya, kata Rasulullah SAW, waqad utiya syatrul husn. Pada saat itu Nabi Yusuf sudah diberikan setengah ketampanan Adam. Ya, berarti yang paling tampan siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Adam manusia tersempurna. Bagaimana tidak? Allah bikin Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berbeda dengan yang lainnya makhluk. Makhluk hanya Allah ciptakan dengan kalimat kun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan kedua tangannya, paling sempurna. Paling sempurna dari sisi fisik. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Allah Subhanahu wa taala mengecam iblis. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Kalau yang lain Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Kun, maka jadilah. Ya, Allah berkehendak, kemudian Allah mengucapkan kalimat kun, apa yang Allah kehendaki tersebut jadilah. Apa yang Allah kehendaki tersebut, ya, gunung, kemudian langit, Arsh, berbeda dengan Nabi Adam. Yang kedua, Allah tulis Taurat dengan tangannya. Yang ketiga, Allah tanam pohon-pohon di surga Aden dengan tangannya. Hanya 3 ini yang Allah lakukan dengan tangannya. Ya, menciptakan ayah kita Adam, menulis Taurat, dan ketiga, menanam pohon di surga Aden. Nah, jangan sampai kemudian ya masuk bisikan syaitan ke dalam hati kita sekarang ini barusan nih. Oh, berarti Allah punya tangan Allah kayak tangan manusia, 2 tangannya berarti kayak manusia nih 2. Ya, memang tangan Allah 2. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, Allah mempunyai 2 tangan, tetapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Ya, persamaan hanya pada nama umum. Mirip saja sedikit, jangankan 1%, jangankan 20%, 1%, ya tangan, kulit, tulang, ada pembuluh darah, daging dan sebagainya. Jangankan 1%, 0,00001% saja nggak mirip sedikit pun. Persamaan hanya pada nama umum kalimat tangan. Tetapi untuk hakikat berbeda. Dan tidak bisa siapapun orang berkhayal, membayangkan, mengimajinasikan seperti apa sifat-sifat Allah. Allah berbicara bukan? Allah berbicara. Bagaimana bicaranya Allah? Apakah ada lisan? Apakah ada al-hanak? Apakah ada pita suara? Apakah ada paru-paru kayak kita nih? Kita kalau berbicara harus pakai organ, harus ada organ nih. Ya, ada pita suara kita. Ya, bagaimana harus ada nafas, harus ada udara. Nah, kemudian apakah berbicaranya Allah seperti berbicaranya manusia atau berbicaranya makhluk lain? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Ya, wala yuhituna bihi ilma, manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat coba tandingan untuk Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu. Sekufu itu udah bahasa Indonesia ya. Tidak ada yang sekufu yang sama dengan Allah, itu enggak ada. Hal ta'lamu lahu samia, enggak ada yang sama dengan Allah. Fala tadribu lillahil amsal.
jangan kalian buat permisalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pastikan Allah punya tangan, Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, jangan kemudian terimajinasikan, terbayangkan ya bahwasanya tangan Allah itu seperti ini, ya pendengaran Allah berbicara Allah itu seperti ini, enggak seperti itu. Enggak bisa dibayangkan. Kalau memang datang dalam hati, ya dibayangkan oleh si setan, ya nih tangan Allah tuh kayak gini nih wajah Allah tuh seperti ini nih macam-macam lah. Nanti kalau belajar asma wa sifat disebutkan nanti, ya apa saja sifat-sifat Allah, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ya nih seperti ini. Kalau yang muncul itu dalam hati kita atau dalam benak kita, yang pertama kita lakukan adalah beristi'adzah. Apa itu beristi'adzah? Meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian kita meludah ke kiri 3 kali. Kemudian apa yang kita lakukan kemudian? Ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan? Pastikan apa yang terbayangkan dalam hati atau benak dia itu datang dari setan. Bisikan setan. Yang keempat, pastikan Allah tidak seperti apa yang terbayangkan. Pastikan. Ya, Allah tidak seperti apa yang dia bayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Nah, di sini ya, Anda sedikit mengingatkan. Ini pasti ada seperti itu, ada yang pasti dibisikkan oleh syaitan. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan, berarti nanti tangan Allah kayak gini. Nah, itu harus diobatin langsung ya. Nah, kalau enggak nanti menjalar bisa jadi penyakit. Baik. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bilang ke Sarah, andaikan kau ditanya siapa aku, katakan aku saudaramu. Katakan aku saudaramu. Kalau dibilang suami, langsung dibunuh. Memang saudara seislam. Ya, saudara seislam pada saat itu. Ya. Dan penguasa jahat Heksos ini, penguasa jahat Mesir pada saat itu, ya, tertarik pada Sarah. Mau meraba Sarah. Sarah sedang sholat. Kemudian dipelintir tangan penguasa ini. Langsung keram sampai pangkal lengan. Dia minta tolong kepada Sarah untuk didoakan agar kembali sehat. Didoakan sehat lagi. Kembali dia mencoba untuk meraba, dipelintir lagi tangannya sampai kram, minta maaf, minta ampun, ya, minta didoakan agar disembuhkan lagi, didoakan oleh Sarah, kemudian sembuh. Ya. Masih juga yang ketiga kalinya dilakukan seperti itu, dipelintir lagi oleh Sarah, ya, sampai dia meminta lagi, memelas-melas, merengek-rengek kepada Sarah untuk disembuhkan kembali. Ya, Sarah kemudian berdoa, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali, ya, bentuk permintaan maaf Heksos ini kepada Sarah, yang Heksos ini masih belum lama dia menggulingkan kerajaan Firaun. Jadi Firaun itu adalah semua raja bangsa Kibti, itu namanya Firaun, Ramses ya. Jadi ada Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, kayak gitu. Bukan namanya Firaun, bukan. Firaun itu adalah julukan untuk setiap raja bangsa Kibti. Ya. Taib. Sebagaimana setiap raja Romawi namanya Kaisar. Setiap raja Persia namanya Kisra. Setiap raja Habasyah namanya Najasyi. Setiap penguasa kaum muslimin namanya namanya Amirul Mukminin. Baik, namanya Amirul Mukminin. Jelas ini insyaallah? Baik. Sebagai bentuk permintaan maaf Heksos kepada Sarah,
ya, dan baru, dan maksudnya bukan baru-baru banget, udah digulingkan lah, masih menjadi tawanan, dijadikan budak anak-anak Raja Firaun ini. Ya, di antaranya adalah Hajar, putri dari Firaun tersebut. Ya, bukan budak biasa ini. Jadi memang dia putri raja yang dijadikan budak oleh Heksos. Itulah yang disadiakan kepada siapa? Kepada Sarah. Kemudian Sarah memberikannya kepada suaminya Nabi Ibrahim, karena udah berapa lama menikah belum punya anak. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahirlah dari Hajar Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwasiat sebelum beliau meninggal. Berbuat baiklah kalian kepada orang Mesir, kepada suku Akbat. Karena aku punya 2 kebaikan dari mereka ini. Ya, yang pertama siapa? Hajar. Yang kedua bisa jawab dapat hadiah. Ada hadiah nggak Bang Felis? Bilangnya Bang Felis lagi. Hah? Insya Allah ada. Ada satu bisa jawab. Tadi satu, kata Rasulullah SAW, berbuat baiklah kalian kepada orang-orang Mesir. Karena mereka mempunyai kebaikan untuk kedua. Ya, yang pertama adalah Hajar. Yang kedua apa? Apa kebaikan orang Mesir untuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedua? Lumayan nih hadiahnya. Malu jawab, nggak mau hadiah. Yang kedua adalah Maryah Al-Qibtiyah. Ya, siapa Maryah Al-Qibtiyah? Ibu dari anak bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Ya, anak bungsu Nabi paling kecil namanya Ibrahim, lahir dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya, budak perempuan hadiah dari Raja Mesir. Pada saat itu Mesir dikuasai oleh Romawi. Pada saat itu Raja Kristen namanya Mukaukis. Ya, diberilah hadiah Rasulullah SAW, Maryah. Ada juga duldul. Apa duldul? Bigol. Duldul itu bigol. Kendaraan Nabi SAW, bigol putih. Bigol itu campuran antara kuda dengan keledai. Kalau jantannya kuda, betinanya keledai, lahirlah bigol. Kalau jantannya adalah keledai, betinanya itu kuda, lahirlah nigol. Dan mereka bigol, sesama bigol, atau nigol dan bigol tidak akan apa? Berketurunan. Ya, mereka tidak akan bisa membuahi, nggak akan bisa apa? Nggak akan bisa beranak. Ya, tapi mereka bisa lahir dari campuran kuda dan keledai. Nah, Rasulullah dikasih namanya duldul tadi. Itu sitikarnya Rasulullah SAW. Ya, betul. Rasulullah punya sitikar. Kalau yang lain apa? SUV ya. Nah, Rasulullah kalau misalnya pergi tempat-tempat jauh, Rasulullah pakai namanya koswa. Namanya adba. Ya, koswa yaitu unta. Unta Nabi SAW paling besar, paling bagus, paling cepat. Ya, jadi ada sitikar seputar Madinah pakai duldul. Ya, kalau ke Tabuk, umroh, jihad, haji, nah itu Rasulullah pakai koswa tadi itu. Nah, sampai ke sana kita cerita. Sampai lupa nama cerita apa tadi. Nah, jadi lahirlah Ismail dari Hajar. Ya, dan kita tahu bagaimana cemburunya Sarah alaihi salatu wassalam kepada Hajar sampai turun perintah Allah untuk mengantarkan Hajar ke Mekah.
Ya, kita tahu kisah bagaimana Hajar alaihi salatu wassalam, beliau kalau kita kenal sekarang ini dengan apa? Sa'i. Ya, dengan sa'i. Kemudian keluarlah air Zam-Zam. Ya, beliau apa nih? Dibuat kolam gitu ya, dibuat bendungan ya untuk air Zam-Zam yang keluar tersebut. Mereka suku Jurhum, orang asli Yaman dari Qahtan, dari Yaman, sukunya suku Jurhum. Ya. Mereka mencari negeri di mana mereka bisa tinggal. Melihat burung berputar di satu tempat, mereka tempuh. Tempat tersebut tentunya ada air di bawah. Mereka datangi tempat tersebut, ternyata Makkah. Mendatangi ya orang yang tinggal di negeri tersebut, ternyata siapa Nabi? Ternyata siapa? Hajar dan putra beliau Ismail. Ya, mereka minta izin, boleh nggak kami tinggal di sini? Kata Hajar, boleh. Kalian tinggal di sini. Ya, tapi ini air kami. Ya, ini negeri kami. Ya, jadi semuanya yang mengurus adalah dari keturunan kami. Kemudian tumbuh kembanglah Nabi Ismail di lingkungan suku Jurhum, orang Arab asli. Nikah Nabi Ismail dengan suku Jurhum, orang Arab nih. Anaknya nikah lagi dengan suku Jurhum, nikah lagi. Jadi darah mereka itu sudah kental. Yang asalnya bukan orang Arab, orang Irak asalnya nih. Campuran antara Irak dengan Kipti, Egypt. Kipti itu bahasa Arabnya Egypt. Kipti bahasa Arab ya salah. Egypt bahasa Arabnya adalah Kipti. Ya, kecampuran antara Irak dengan Egypt. Ismail ini, Nabi Ismail. Kemudian darah Nabi Ismail ini keturunan Nabi Ismail bercampur dengan suku Jurhum, orang Arab asli. Dan mereka adatnya adat orang-orang Arab. Nah, jadilah mereka dikatakan Al-Arab Al-Musta'ribah, orang Arab yang diarabkan. Mereka bukan orang Arab, orang Arab bukan orang Arab asalnya mah. Ya, karena ayah kakek mereka siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu orang Irak. Ya, sama dengan orang-orang dengan orang-orang keturunan Nabi Ishak, Nabi Israel, Bani Israel, Nabi Musa misalnya. Ayah mereka sama. Yang satu Al-Arab Al-Musta'dibah jadinya dari Nabi Ismail, yang satu Bani Israel dari Nabi Ishak. Jelas ini insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada al-Isya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih di nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Al-Arab. Dan Al-Arab yang paling afdal adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, di sini kita kenali beberapa
leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menghasankan hadits ini, ada yang mendhaifkan. Ana ibnu Dzabihain, aku putra dua orang yang disembelih. Ya, siapa? Nabiullah Ismail dan Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ismail jelas kisahnya di surat Shaffat ya. Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Di surat Shaffat, kisah Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Yang kedua adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdul Muttalib, ya, beliau ada kaitannya nanti dengan kisah Abdul Muttalib. Kenapa beliau menjadi tokoh besar di Makkah pada saat itu? Yaitu atas sebab beliaulah ditemukan kembali sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun terpendam oleh pemerintah jahat Makkah pada saat itu yang dikuasai oleh suku Khuza'ah, namanya suku Khuza'ah. Baik. Nah, Abdul Muttalib kemudian setelah mendapatkan Zam-Zam, mereka orang-orang Quraisy yang lain merasa Zam-Zam punya Hajar, ya, dan kita semua keturunan beliau. Zam-Zam ini punya kita semua, bukan punya engkau saja, wahai Abdul Muttalib. Ya, kata Abdul Muttalib, Allah memimpikan kepadaku di mana letak Zam-Zam tersebut. Aku yang gali, kalian gak peduli, kalian sebagian menertawakan. Nah, akhirnya intinya Abdul Muttalib pada saat itu baru punya satu anak, namanya Harith. Tidak bisa melawan Abdul Muttalib. Kalau sampai beliau bersumpah, kalau aku punya 10 anak laki-laki, ya, jadi mereka itu bangga punya anak laki-laki, bisa membela ayahnya gitu, bisa berperang, ya ada kefanatikan. Baik. Kalau aku punya 10 anak laki-laki, maka aku akan sembelih satu di antara mereka. Nah, setelah lahir Abdullah, ya, kemudian ingat Abdul Muttalib akan sumpahnya. Ya, di Qur'an ini diundilah nama 10 anak Abdul Muttalib ini, siapa yang keluar namanya itu yang akan disembelih. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib yang paling dicintai oleh beliau, yang paling disayangi. Nah, kemudian diganti dengan 10 ekor unta. Ya, akhirnya bagaimana caranya agar tidak disembelih? Abdullah ini jadi ditebus dengan 10 ekor unta. Jadi 9 nama anak Abdul Muttalib dikeluarkan, yang dalam gelas itu cuma hanya nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Dikeluarkan Abdullah lagi sembelih. Ya, tambah 20 ekor unta. Keluarkan Abdullah lagi. 30, 40, 70, 90, masih terus keluar Abdullah nih. Ketika 100 ekor unta, baru yang keluar adalah 100 ekor unta untuk membayar nyawa Abdullah, ya, Abdul Muttalib sembelih 100 ekor unta. Jelas insyaallah. Nah, ana ibnu Dzabihain, aku adalah putra dua yang disembelih. Maksudnya adalah Abdullah. Abdullah meninggal, ya, terkena wabah Yathrib, Madinah.
Dulu Madinah itu ada wabah menakutkan, demam Yathrib. Nah, Abdullah meninggal karena wabah tersebut. Ibu Rasulullah Aminah karena sebab wabah Yathrib. Buyut Nabi Hashim meninggal karena wabah Yathrib tadi. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wulidtu min nikah, la min sifah. Aku terlahir dari dua orang yang menikah, bukan karena perzinahan. Ya, dan dijaga memang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas itu dengan nasab yang mulia. Ya, berbeda dengan keadaan biasa kebanyakan orang pada saat itu mereka hidup ya dengan kebodohan, jahiliyah namanya. Ya, jahiliyah, bagaimana zina ya sangat marak pada saat itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga leluhur beliau lahir dari pernikahan semua, ya, bukan dari zina. Itu kata Rasulullah SAW, walitu min nikah la min sifah. Nah, ini Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang kakek yaitu tadi siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya apa? Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Namanya Syaibah. Lahir sudah ada ubannya. Jadi kadang ada bayi yang mungkin ada ubannya di sini aja gitu ya, yang ada di sebelah bagian kepala, di bagian kepala tertentu. Karena lahir sudah ada ubannya sedikit, maka dinamakan dia ini Syaibah, si kakek. Ya, dulu orang menamakan anak dengan ya aneh-aneh ya. Dulu nama anak Sokhar Batu lah. Dan ada orang perang Harb lah namanya. Nama anak perang. Ya, sampai ada nama As. As, yaitu pelaku maksiat. Alhamdulillah. Ya, ada Asiyah. Pakai Asiyah, pakai ain, pakai sod. Sama dengan As artinya wanita pelaku maksiat. Rasulullah ganti namanya. Ya, beda Asiyah. Kalau Asiyah istri Fir'aun, pakai hamzah, pakai sin, Asiyah. Ini enggak, Asiyah. Ya, pelaku maksiat. Taib. Nama-nama jahiliyah seperti itu. Taib. Syaibah lahir di Madinah, di Yathrib, dulu namanya Yathrib. Ya, karena sang ayah Hashim pedagang, beliaulah orang yang pertama kali membuat kebiasaan rihlatas syita iwas-soif. Melakukan rihlah di waktu syita, di waktu musim dingin, entah ke Syam atau ke Yaman, anda lupa. Di musim panas was-soif, di musim panas, nah itu kebalikannya. Ya, nah ketika perjalanan ke Syam, tentunya melewati Yathrib, Madinah. Ya, orang-orang kalau mau ke Syam dari Mekah mesti lewat Madinah tuh. Jadi Madinah itu negeri antara Mekah dengan Syam. Jadi tempat peristirahatan para musafir. Nah, disitulah Hashim menikah dengan orang asli Madinah. Namanya Salma. Ya, namanya Salma. Lahirlah tadi siapa? Syaibah. Ya, lahirlah Syaibah. Baik, Hashim meninggal. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Ya. Abdul Manaf punya 4 orang putra. Hashim, Muttalib, Abdul Syams, dan Harith. Ada 4. Hashim meninggal nih. Hashim meninggal. Muttalib, sang paman dari siapa? Syaibah ini tinggal di Mekah, ya kan? Tahu nih keponakannya di Yathrib dijemput, ya, untuk tinggal di Mekah bersama kabilahnya, bersama orang sukunya, yaitu suku Quraisy. Tidak semua Arab itu Quraisy. Ya, suku Quraisy itu suku terpandang yang menjadi rujukan Arab. Ya, Quraisy buat apa diikuti oleh Arab yang lain. Kemudian
Dijemputlah oleh Muttalib ini, ya, Syaibah ke Yathrib. Salma menolak, nggak boleh. Enggak. Saya tidak akan melepaskan Syaibah ini. Ya, akhirnya dibujuk. Kita nggak apa namanya? Kita nggak memutus tali silaturahim, tetap dia pulang juga. Ya, sewaktu-waktu mungkin dibujuk bagaimana agar bisa bagaimana bisa Syaibah ini tinggal di Makkah gitu ya, karena ini orang besar, orang Quraisy. Dan mereka punya kefanatikan ya, kalau ini anak laki-laki, keponakan laki-laki, itu mereka akan saling melindungi. Yang namanya kabilah itu, yang namanya kabilah, yang namanya suku, ya kenapa kita harus tahu suku, kenapa kita harus tahu orang dekat kita nih, suku kita, kabilah kita, keluarga besar kita, karena mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan silaturahim dari kita. Mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan zakat dari kita, sedekah dari kita, bantuan dari kita, kasih sayang dari kita, perlindungan dari kita, perwalian dari kita, mereka. Ya, kita harus lebih memperhatikan keluarga besar. Ya, seperti itu dalam Islam karena ada silaturahim. Baik. Kemudian diizinkanlah oleh Salma ini untuk pergi ke Mekah. Perjalanan sekarang aja jarak jalan lurus, nggak belok-belok 450 km. Dulu bisa jadi 500 lebih kilometer. Mereka harus melambung, di sana ada lembah, di sana ada apa kan? Ya. Jadi perjalanan 500 km lewat darat, nggak ada angkot, nggak ada bus. Jadi kena debu, kena panas, kena dingin, tidur pinggir jalan, anak kecil, ya, kucel, kulehe, naik di belakang Muttalib, naik di belakang Muttalib, di atas unta Muttalib. Ketika masuk ke Makkah, ya masuk ke pintu Makkah, orang-orang Makkah bilang, oh budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, ya karena mukanya pun udah kucel, udah kayak budak, ya dibawa oleh Muttalib, dikira baru beli budak baru, Muttalib ini jadi namanya siapa? Abdul Muttalib. Nah udah hilang nama Syaibahnya, menjadi Abdul Muttalib. Nah ini kisah kakek Nabi SAW. Dan karena sebab beliau yang dimimpikan oleh Allah untuk menemukan Zam-Zam, nah, beliau yang ditokohkan pada saat itu, yang menjadi kalau dibilang kepala suku ya, kepala suku Quraisy pada saat itu adalah Abdul Muttalib. Ketika datang Abraha, ya Abdul Muttalib juga yang menghadapi Abraha. Ya, tapi Abdul Muttalib datang bukan sebagai kepala suku dari orang Mekah. Abdul Muttalib bilang, aku datang untuk mengambil 200 ekor unta yang kau ambil. Ya, kata Abraha melihat Abdul Muttalib itu langsung turun dari tempat duduknya, saking tampannya. Abdul Muttalib itu ganteng luar biasa. Abu Lahab itu luar biasa gantengnya. Abu Lahab, kenapa Abu Lahab dibilang Lahab? Karena memang putih, ada kemerahan di wajahnya. Udah kayak kakek nih. Udah kakek-kakek. Kemana Rasulullah pergi, diikuti oleh Abu Lahab dengan tongkatnya, dilempari Rasulullah dengan tongkatnya, dengan batu. Orang-orang pada saat itu di kemah-kemah haji bilang, itu siapa ayah? Ini masih anak-anak kecil nih, bilang ke ayahnya, itu siapa ayah? Yang ngaku nabi. Itu siapa orang tua, ganteng, tampan di belakangnya. Ada kalimat seperti itu. Ya, ada kakek tua tampan di belakangnya. Nah, Abdul Muttalib datang ke Abraha, kemudian bilang, aku ingin 200 ekor unta yang kau ambil. Kata Abraha, sayang, orang karismatik luar biasa Abdul Muttalib. Engkau minta aku untuk kembali ke Yaman, aku akan kembali ke Yaman. Ya, tapi kau hanya minta 200 ekor untamu. Kata Abdul Muttalib, 200 ekor unta itu milikku. Sedangkan Ka'bah ini ada yang punyanya, urusan engkau dengan dia itu. Ya, kata Abdul Muttalib.
Ya, kemudian Abdul Muthalib bergantung di pintu Ka'bah dan berkata, "Ya Allah," beristighatsah, "Ya Allah, binasakanlah mereka." Ya, ada sebenarnya doanya yang luar biasa sampai sekarang pun masih tertulis indah doa Abdul Muthalib ini. Andaikan kau tidak binasakan mereka, maka kau tidak akan lagi disembah selamanya. Intinya seperti itulah. Dan di sini Abdul Muthalib hanya beristighatsah kepada Allah, tidak ingat lagi Lata, Uzza, Mana, 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sang kakek Abdul Muthalib. Kemudian buyutnya tadi siapa? Hashim, seperti itu ya. Nah, Hashim. Kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf, ingat Abdul Manaf, Manaf ini adalah berhala. Manaf itu berhala. Tidak boleh seseorang untuk menamakan anaknya dengan Abdul Manaf. Ya, haram. Baik. Sekalipun itu adalah kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Abu Talib pun Abdul Manaf. Abu Talib yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdul Manaf. Itu nggak boleh punya nama Abdul Manaf. Ya, dulu ada pegulat Islam, nama bapaknya siapa? Abdul Manaf. Kemudian sebagian kaum muslimin menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Manaf. Itu kuno nggak boleh. Ya, Abdul Manaf itu adalah hamba Manaf. Manaf itu salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian di sini ada Fihr ibn Malik. Para ulama khilaf. Siapa yang dikatakan Quraisy? Quraisy itu apakah Fihr ataukah Malik? Ya, apakah Fihr ataukah Malik? Nah, sebagian mengatakan Fihr, sebagian mengatakan Malik. Nah, semua keturunan Fihr dialah yang dikatakan Quraisy. Quraisy berarti kalau dia keturunan Nadhr, keturunan Kinanah, makanya ada Fulan al-Kinani. Nah, dia bukan Quraisy nih. Dia dari keturunan Kinanah. Kinanah ini masih kakeknya Fihr. Ya. Jadi kalau dari Fihr ke bawah itu namanya apa? Quraisy. Seperti itu. Jelas nih ya? Baik. Nah, yang namanya nasab itu adalah dari ayah. Namanya nasab dari ayah, bukan dari ibu, bukan ke ibu gitu. Nah, kalau yang ke ibu di Indonesia ini adat Minang, ya, itu ke ibu dan itu tidak sesuai. Ya, kalau yang namanya nasab itu ke ayah, semua suku ke ayah, dan itu yang benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberi nama anak itu cuma satu, ini cuma satu-satu namanya semuanya nih. Ya, nggak ada nama berderet-deret. Muhammad Munzir, nggak ada kan? Ya, nggak ada. Cukup satu namanya. Nama yang kedua adalah nama ayahnya. Ya, cukup kasih satu nama untuk anak itu. Anak nama kedua nama ayahnya. Nama ketiga nama kakek dari ayahnya. Seperti ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Seperti itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menamakan anaknya satu semua namanya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, cuma satu namanya. Ya, nama kedua kembali ke nama beliau, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat seperti itu, menamakan anaknya satu saja, nggak ada dua, nggak tiga, nggak murakkab. Nah ini untuk leluhur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita bahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini ada nama Ilyas ya. Ilyas di sini bukan nama nabi. Ya. Rasulullah bukan keturunan Nabi Ilyas. Dari keturunan Ismail hanya satu nabi. Dari keturunan Nabi Ismail hanya ada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilyas bukan Nabi Ilyas di sini. Nabi Ilyas itu dari suku Bani Israel. Baik, barakallahu fikum. Nah, Muhammad. Ya. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
diberi nama Muhammad oleh sang kakek. Kenapa enggak oleh ayah beliau? Kenapa tadi? Karena ayah Rasulullah SAW sudah wafat sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pada saat itu di kandungan sang ibu berumur 6 bulan. Jadi 6 bulan dan janin. Ibu Rasulullah SAW siapa namanya? Namanya Aminah, bukan Aminah. Nah, bedakan. Apa yang beda tadi? Ada yang tahu bedanya? Nama ibu Rasulullah itu Aminah, bukan Aminah. Ya, baik. Nama ibu Rasulullah adalah Aminah binti Wahbin. Binti Wahab. Ya, mungkin Wahabi ke sini kali ya. Ya, baik. Tadi siapa? Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah sama kabilahnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, ya, sama dari Banu Zuhrah. Baik. Ada ulama besar juga dari kalangan tabi'in namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri, yaitu dari Banu Zuhrah, dari suku ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, langsung dibawa oleh Abdul Muttalib dan dinamakan oleh Abdul Muttalib dengan nama Muhammad yang sangat-sangat asing nama tersebut di zaman itu. Sangat asing. Dan ini diantara Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdul Muttalib sebagai bentuk pembenaran apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Ya. Bagaimana nama Muhammad itu ada dalam Taurat. Nama Muhammad itu ada dalam Injil. Ya, yang sudah direvisi, yang sudah diubah, baru nggak ada tuh nama Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Allah sebut. Nah, Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu bagaimana mereka sangat keras, ya, terhadap orang kafir. Mereka sangat penuh kasih sayang terhadap kaum muslimin. Itu semua nama Muhammad itu ada dalam Taurat, Injil dan Quran. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang benar ya, ada masih nuskhah ini apa? Nuskhahnya apa nuskah? Manuskrip apa istilahnya? Apa? Naskah ya, naskah Taurat yang mana yang masih tertulis di sana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kebanyakan yang tersebar sudah dihapus. Ya, dalam Taurat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, nggak ada ya orang yang namanya Muhammad di zaman itu. Kalau Umar, Ammar, Amir, Ma'mar, Umair, ya Ammar banyak. Ya, kenapa Ammar? Apa arti Ammar? Nggak tahu Ammar nama artinya. Tuh, ada yang tahu Umar? Ada. Apa arti Umar? Umar artinya mereka yang ramai-ramai ya, takmir, meramaikan. Takmir, bagian takmir, sekarang DKM namanya. Dulu kan takmir masjid ya. Sekarang namanya DKM, Dewan Kemakmuran. Kemakmuran, ramai. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang meramaikan masjid Allah itu hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang meramaikan. Ya, jadi mereka ini bangga dengan punya anak yang ikut serta dalam melayani, meramaikan ibadah di Masjidil Haram. Itu mereka yang Umar,
namanya Amir, namanya Umair, namanya Ammar, namanya Ma'mar, itu semua ke sana. Dari zaman dulu udah ada nama-nama ini. Ya. Nah, kemudian apa arti Muhammad? Di syarah panjang lebar, ya, dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk nama Muhammad. Muhammad diambil dari kalimat hamida, yahmadu, artinya pujian yang disertai dengan pengagungan. Ya, jadi kalau kita bilang alhamdulillah, ya, alhamdu itu dari hamida, sama Muhammad pun dari hamida. Kalau kita bilang alhamdulillah artinya segala puji yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan itu semua hanya milikmu ya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya lisan, hati pun harus ada rasa cinta dan pengagungan. Nah, Muhammad artinya ada sosok yang terpuji, yang selalu terpuji, ucapan dan perbuatannya yang dicintai dan diagungkan oleh penghuni bumi dan penghuni langit. Dahsyat. Nama Muhammad itu dahsyat. Ya, ada juga Mahmud, juga sama. Mahmud, cuman Muhammad itu dia lebih, ya. Setiap ucapan, setiap perbuatannya. Nah, itu bedanya Mahmud dengan Muhammad. Ya, Mahmud terpuji juga, tapi sewaktu-waktu gitu. Tapi kalau Muhammad yang selalu terpuji. Ya, ini bedanya. Ada juga namanya Mamduh. Ada Mahmud, ada Mamduh. Diambil dari kalimat madaha. Madaha itu adalah pujian yang hanya dengan lisan, tidak disertai dengan kecintaan. Seperti orang lawan tanding nih. Mana ada orang mencintai lawan tandingnya, ya enggak? Musuhan dia dengan lawan tandingnya. Maksudnya ini lawan tanding ya. Tapi dia puji lawannya, ini jago nih, ini jago nih larinya nih. Nah, dia mengucapkan, dia puji, itu namanya madah. Pujian yang dengan lisan, tidak disertai dengan hati. Itu namanya madaha. Bedanya madaha, hamidah itu. Kalau madaha, pujian hanya dengan lisan, hamidah, pujian dengan lisan dan hati. Ada satu lagi, namanya syakara, syukrun, syukran, ya, syukur. Syukur artinya apa? Syukran artinya apa? Pujian dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya, bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Rasulullah SAW sampai beliau berdiri 1 rakaat 5 juz, bengkak pecah kaki Nabi SAW. Kasihan Aisyah melihat Rasulullah SAW sebegitu dahsyat penghambaan beliau, ibadah Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, gitu ya. Jadi bersyukur dengan tadi amal, dengan amal. Gak bisa seorang dikatakan bersyukur hanya dengan lisan saja, ya, syukran dengan enggak. Syukran itu dengan tubuh dia, ya, seperti itu. Baik. Ini Muhammad. Arti dari kalimat Muhammad, ya. Rasulullah SAW, nama beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Beliau lahir, ya, di Makkah hari Senin, tahun gajah. Apa tadi tahun gajah? Tahun di mana Abraha menyerang Ka'bah membawa 12 ekor gajah besar, yang terbesarnya namanya siapa? Mahmud. Yang terbesarnya namanya Mahmud. Bawa rantai besar untuk mencongkel pondasi Ka'bah oleh 12 gajah tersebut. Itu tujuan Abraha membawa 12 ekor gajah. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan burung, ya, yang berbondong-bondong membawa api dari neraka,
Taib. Nah, di tahun itulah Rasulullah SAW lahir. Ya, di tahun itu sangat terkenal. Banyak syair-syair jahiliyah menyebutkan tahun itu, tahun gajah itu. Bagaimana tahun Allah membela rumahnya. Ya, sejak kejadian pembelaan Allah terhadap rumahnya yang di sekitar Ka'bah itu ada tempat tinggal Quraisy, ya. Orang Quraisy itu menjadi terhormat di seluruh negeri Jazirah Arab. Nggak ada yang berani ngompas. Dulu orang kalau safar itu belum tentu balik lagi, udah mati udah. Ya, jadi harus bawa pasukan berangkat itu. Nah, tapi kalau mereka Quraisy setelah Allah menyebutkan surat Al-Fil, li'ila fi Quraisy. Apa yang Allah lakukan terhadap pasukan bergajah, Allah binasakan mereka, itu semua li'ila fi Quraisy. Itu semua untuk kebiasaan orang Quraisy, bagaimana mereka melakukan rihlatasy syita'i was-shaif, perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas, tidak ada seorang pun yang akan menghadang mereka. Ya, kami dari Quraisy. Oh, silakan. Nggak ada yang menghadang. Ya, nah jadi dua surat ini harus didahulukan bacanya Al-Fil dulu, kemudian apa? Quraisy. Jadi surat Quraisy itu memang agak aneh. Jadi maksudnya aneh itu li'ila fi Quraisy. Itu untuk, tiba-tiba Allah mengatakan itu untuk. Gimana? Coba. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa dipisahkan nih. Kalau bisa satu rakaat baca dua surat ini. Satu rakaat dibaca dua surat ini. Dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, jangan disambung. Ya, cuman memang alurnya seperti itu. Dua surat ini. Jadi kalau tafsirnya itu nggak bisa dilepas ini dua surat ini. Seperti Ad-Duha, setelah itu apa? Al-Insyirah atau Asyarah. Nggak boleh Asyarah dulu baru Ad-Duha. Enggak. Harus Ad-Duha dulu baru Al-Insyirah. Ini seperti satu surat. Seperti ya. Ini dua surat seperti maknanya adalah satu surat. Masih nyambung. Baik. Ya. Nah, beliau lahir tahun gajah. Beliau lahir hari Senin. Ya, terus hari Senin, hari aku dilahirkan. Hari Senin, hari aku diturunkan wahyu. Hari Senin, hari aku hijrah ke Madinah. Ya. Jadi dipastikan Rasulullah itu lahir hari Senin, tahun gajah. Untuk tanggal tidak ada para ulama yang sepakat mengatakan enggak ada. Enggak ada. Ya, untuk tanggal ada yang bilang tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 10, 9, 13, ya, enggak ada yang sepakat. Al-Hafidz Ibnu Hajar merajihkan tanggal 13 kalau tidak salah, kalau enggak tanggal 10. Bukan tanggal 12 yang beliau rajihkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu ulama hebat dari sisi sejarah juga. Ya, ulama nasab juga, ulama sejarah juga, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan beliau merajihkan bukan tanggal 12, kalau enggak tanggal 13, tanggal 10 anda lupa. Kemudian tidak ada kesepakatan pula untuk bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan ini, ada yang mengatakan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ketika turun kepada beliau wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu genap umur beliau 40 tahun. Berarti lahir beliau di bulan apa? Bulan Ramadan. Jelas kan? Turunnya Al-Quran itu di bulan apa? Bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Jadi ada yang mengatakan bulan Ramadan. Jadi enggak ada kesepakatan para ulama tanggal dan bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya tahun lahir itu pasti, kemudian hari lahir itu pasti. Jelas ya? Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Yatim berarti tidak punya ayah. Ya, yatim tidak punya ayah. Nah, kapan seseorang masih dikatakan yatim? Sampai kapan seseorang dikatakan yatim? Sampai dia sampai sebelum dia balik. Kalau sudah balik nggak dibilang anak yatim lagi. Ya, makanya kalau ada ngasih bantuan nih ke pesantren misalnya Al-Islam ya, ini untuk anak-anak yatim yang di sana. Nah, kita
Kita hanya untuk yang itu di bawah biasanya kelas 1 SMP pun ada juga yang belum balik gitu ya. Nah, jadi betul-betul cari yang anak yatimnya nih, ya dari anak-anak SD atau anak-anak TK-nya atau yang kelas 1 SMP yang masih belum. Kalau kelas 1, wah ini tanya antum udah balik belum? Belum yatim. Kalau udah balik nggak masuk, bantuan ini nggak bisa dikasih kepada mereka. Nah, jadi anak yatim itu adalah eh, yang belum balik, ya, untuk aki-aki yatimnya. Nah, jadi yatim eh, itu definisinya, ya, dan itu pun menjadi tolak ukur oleh imam-imam madhab sebagian mereka. Sampai kapan seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya? Ya, sebagian ulama mengatakan sampai dia balik, karena sudah tidak dikatakan lagi anak gitu nanti. Ya, oh anak, nggak dibilang lagi anak yatim, kalau nggak ada ayah pun nggak dikatakan lagi apa? Anak yatim. Jadi kapan seorang ayah masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya? Ada yang mengatakan sampai dia balik, ada yang mengatakan sampai dia menikah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan waktu lain ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi beliau ingatkan Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, silakan. Nah, hidupnya berdoa kita mengenal Rasulullah SAW. nah, Tapi sejauh mana kita bisa dibilang sudah mengenal Rasulullah SAW? barakallahu fikum. Nah, itu sejauh mana kita harus mengenal Rasulullah SAW. Itu nasab paling tidak Muhammad bin Abdullah, Syekh bin Abdul Muttalib, di mana beliau lahir, ya, di mana beliau lahir. Jangan sampai nanti Muhammad mana lahirnya di mana? Pada Larang misalnya. Ya enggak. Jadi yang mana Muhammadnya harus tahu lahirnya di mana. Jadi kayak ada seorang ulama ya, namanya Asy-Syaikh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, Muhammad ibn Amin ibn Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Baik. Nah, beliau membenarkan suatu kesalahan yang ada pada banyak ulama pada saat itu. Baik. Engkau menyalahkan akidah ulama ini. Ya memang. Karena nabiku bukan Muhammad ibn Fulan ini. Nabiku Muhammad ibn Abdullah. Lahirnya di Makkah, bukan lahirnya di kampung ini kayak gitu. Jadi siapa nabi kita yang kita ikuti itu siapa gitu. Ya, harus tahu nama di mana lahir Nabi Muhammad, kemana hijrahnya. Ya, jadi kalau secara umum boleh lah. Secara umum. Cuman kan nggak pantas, nggak layak. Dia tahu tentang Presiden Amerika Trump misalnya. Dia kenal, dia sebut nama Trump, tahu betul. Dasinya nggak pernah berwarna lain kecuali merah. Coba kayak gitu. Tahu sampai seperti itu Trump. Nggak pernah Trump pakai dasi warna kuning. Trump pakai dasi terus warna merah. Ya, sampai sedetail itu dia kenal Trump. Kemudian dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Apa warna baju Nabi SAW yang paling beliau sukai? Ya. Nah, apa makanan yang Rasulullah sukai? Nah, kan nggak pas, nggak pantas. Muslim tidak mengenal Nabi SAW. Dia lebih mengenal pemain-pemain bola lah, artis-artis lah, penyanyi lah. Barakallahu fiik. Antum sekolah. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan kami. Kalau yang itu dikatakan dimimpi untuk Rasulullah itu. Baik. Masya Allah. Jazakallah khair.
bolehkah seseorang dia bilang saya mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang datang dalam hadis, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ya, itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang dia bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah pada saat itu di zaman Umar bin Khattab kekeringan udah kemarau panjang, ya, kemudian belum juga Umar melakukan sholat istisqa. Salah seorang sahabat dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut, "Ya fulan, sampaikan salamku kepada Umar dan sampaikan al-kayyis ya Umar." Ya, cerdiklah engkau wahai Umar. Ya. Kemudian disampaikanlah salam Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, dan ada pesan dari Nabi untuk al-kayyis. Maksudnya sholat istisqa lah, sholat istisqa. Sudah waktunya ini. Ya, sholat istisqa langsung kasih hujan. Dan dipastikan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Itu mereka para sahabat yang sudah pernah melihat langsung siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk fisik beliau, tingginya, rambutnya, matanya, wajah. Jelas ini? Karena setan dia bisa berdusta, mengaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang, oh saya melihat Rasulullah tadi malam, gimana? Pakai blue jean. Masa manusia masuk ke jin? Ya, ya. Nabi Muhammad SAW pakai blue jean, cenah. Janggotan dikurut, cenah. Astagfirullahaladzim. Mana Rasulullah SAW itu janggut beliau oleh orang belakang itu terlihat gerakan. Kalau Rasulullah jadi imam nih, sholat zuhur, sholat asar, kan nggak dikeraskan. Dari mana engkau tahu Rasulullah itu membaca? Dari gerakan janggutnya. Ya, gerakan janggutnya. Ya, ayo dikurut, eta mah lain atuh. Terus pakainya apa? Songkok. Songkok Indonesia itu, Rasulullah SAW pakai songkok. Enggak, ini anak ketemu langsung orangnya. Ya, seorang yang mimpi lihat Rasulullah itu. Nah, jadi setan bisa dia ngaku adalah Rasulullah. Jelas ini? Gitu kan, baik. Barakallahu fikum. Ada lagi? Kita cukupkan ya kajian kita di malam ini, insya Allah kita lanjutkan. Ini pun insya Allah secara global aja. Kalau bisa teman-teman juga beli kitab Rahiqul Maktum, ya, kitab apa namanya, Sirah Nabawiyah, 140.000 harganya, 150.000 harganya, murah. Ya, beli, baca. Nah, dengan itu kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.